Hai adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Pintu Elok Pontianak 30 Agustus 2020. Kami dari seksi pelayanan anak mengajak adik-adik untuk ibadah secara live streaming. Mohon adik-adik kita bersama-sama bisa menyanyi, bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga mendengarkan kebenaran firman-Nya. Adik-adik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kami mengharapkan adik-adik untuk ambil bagian dalam kreativitas anak, yaitu dengan bercerita Alkitab, menyanyi, puisi, dan juga mewarnai. Buatkan videonya dan kirimkan videonya ke grup jemaat atau grup sekolah minggu, dan bagi adik-adik yang mengirimkan videonya akan kami berikan bingkisan. Pilih salah satu dari keempat pilihan tadi. Kami tunggu kiriman videonya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita ikuti ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menikmati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Saat ini adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom. Saat ini kakak ajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian mengatakan setinggi-tingginya langit. Tangannya di pinggang semua ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus tersedalam. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus berseindah. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita berpujian di dalam sukacita. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus tersedalam. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus berseindah. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saat ini, mari kita masuk di dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Farda. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, kakak minta untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam sepanjang malam ini dan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti sekolah hari Minggu. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi mari Tuhan Engkau hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu dan guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Terima kasih Bapa di sorga, sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Pada saat ini adik-adik, kakak undang anak-anak untuk berdiri kembali. Kita angkat pujian mengatakan, kasih Yesus indah oh indah. Kita goyang bersama-sama ya adik-adik. Kita berpuji dengan penuh sukacita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan pujian kembali yang mengatakan buka Alkitab. Tangannya dipegang semua ya adik-adik. Buka Alkitab, lalu baca. Buka Alkitab, lalu baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, terus menembus sirami jiwaku. Buat Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang sudah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, Engkau tahu kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi kami yang menyampaikannya, begitu juga adik-adik kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Sekarang kakak mau cerita tentang Raja Salomo, di mana Raja Salomo itu adalah raja yang ketiga buat bangsa Israel. Dan Raja Salomo menggantikan ayahnya Daud. Di saat Raja Salomo diangkat jadi raja, dia masih dalam usia yang muda. Jadi dia masih takut, masih gelisah. Dia berpikir, apakah saya bisa jadi raja yang baik? Sebab yang saya pimpin itu sudah pada yang tua, sementara saya masih muda. Saya belum punya pengalaman, saya belum ada pernah memimpin sebagai apapun. Jadi dia merasa bimbang sebagai raja, karena dia merasa khawatir dia tak bisa memimpin rakyatnya. Tetapi di suatu saat Raja Salomo didatangi Tuhan dalam mimpi, dan dia berkata sama Salomo, "Salomo,
mintalah apa yang kamu minta, kata Tuhan sama Salomo. Ya, ternyata Salomo bukan minta yang aneh-aneh adik-adik. Dia bukan minta kekayaan, bukan minta kekuatan dia untuk melawan musuh-musuh, tapi dia hanya meminta hikmat. Hikmat berarti dengan meminta hikmat dia pengen jadi raja yang baik, menjadi raja yang bijak, menjadi raja yang penuh hikmat di dalam mengambil segala keputusan apa yang menjadi keputusan raja di dalam bangsanya. Itulah adik-adik, makanya Raja Salomo diberkati Tuhan, karena dari permintaannya Tuhan sudah tahu bahwa Raja Salomo berniat menjadi raja yang baik. Di suatu hari adik-adik, adalah 2 orang perempuan datang menghadap Raja Salomo, di mana 2 orang perempuan ini bertengkar, saling bertengkar, karena mereka berdua sama-sama mempunyai 1 anak. Tapi salah satu anak ini sudah meninggal adik-adik. Jadi mereka memperebutkan anak yang hidup ini. Yang perempuan yang satu mengaku bahwa itu anak dia. Yang perempuan yang satu mengaku bahwa dia anak dia juga. Jadi anak yang hidup ini diperebutkan oleh mereka berdua. Sementara anak yang sudah mati tidak ada yang mau ngaku mereka ini anak di antara mereka berdua. Jadi Salomo bertanya kepada mereka, coba ceritakan gimana ceritanya, kata Raja Salomo. Langsung ibu yang satu ini bercerita, ya Raja, kami tinggal satu rumah, kami sama-sama punya anak 1, dia punya anak 1, saya punya anak 1. Tetapi anak dia sudah meninggal Raja, lalu digantikan dia, di saat saya tertidur digantikan dia, anaknya yang meninggal itu di dekat saya, lalu anak saya diambilnya Raja. Sekali pagi-pagi saya lihat mau menyusukannya, rupanya bukan anak saya lagi yang dekat saya. Itulah saya bilang, itu anak saya, kenapa kamu ganti? Ternyata adik-adik, ibu yang satu ini membilang sama Raja, bukan Raja, itu bohong, itu tidak betul, itu anak saya yang hidup, memang anak dialah yang mati, kata perempuan yang satu ini. Raja menjadi bingung mau bilang gimana, karena dia tidak lihat yang mana anak si A, yang mana anak si B. Akhirnya dia memanggil pegawainya, bawa pedangnya, katanya. Bawalah pedangnya. Semua ibu yang berdua ini mau anak yang hidup kan, kata Raja. Iya Tuhan, kata yang satu. Iya Tuhan, kata yang satu. Akhirnya dia bilang, potong 2 anak ini, yang satu bagian kasih dengan ibu yang satu, yang satu bagian kasih dengan ibu yang satu ini, kata Raja. Langsung datang ibu yang punya anak, Tuhan, jangan dipotong Tuhan, jangan bunuh anak itu Tuhan, biarlah anak itu menjadi milik dia, biarlah anakku itu dia yang ngasuh, yang penting anakku itu tetap hidup, kata ibu yang satu itu. Akhirnya Raja pun mengambil keputusan bahwa yang punya anak adalah ibu yang merasa sedih anaknya dipotong. Langsung Raja bilang, kasihkan anak itu sama ibu yang bersedih, sama ibu yang menangis, karena dialah yang mempunyai anak itu, dialah yang punya anak itu, dia yang merasa sedih. Itulah adik-adik, seorang ibu pasti merasa sedih kalau anaknya dipotong. Lebih baiklah anak itu hidup walaupun bukan kita yang ngurusnya daripada dipotong. Itulah seorang hati ibu yang benar-benar kita melahirkannya. Itulah cerita firman Tuhan saat ini mengajarkan buat kita bahwa Raja Salomo adalah raja yang baik, tapi bukan Raja Salomo raja yang terbaik. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana, tapi bukan Raja Salomo raja yang hanya Raja Salomo raja yang paling bijaksana. Masih ada raja yang lebih bijaksana lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih memperhatikan rakyatnya, yang lebih memperhatikan umatnya semuanya, yaitu itulah dia. Siapa yang tahu siapa yang raja di atas Raja Salomo yang lebih mengasihi umatnya? Yesus Kristus, itulah dia, Raja Yesus Kristus
Itulah Raja kita yang paling baik, yang selalu memperhatikan apa yang kita butuhkan. Dan di setiap langkah kita, kalau kita benar-benar turut akan kehendak Dia, kita diperbolehkannya datang ke dalam kerajaannya. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan pujian kembali yang mengatakan, Aku anak raja, engkau anak raja. Kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan pada hari ini berjalan baik. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah